Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita mau yel dulu nih. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya yang lebih semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Hello Joy Kids, welcome to Joy Kids Online Service. Semuanya berdiri sama-sama. Kita gerak-gerak tubuh kita yuk. Kita mau semangat nyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yuk. Joy, boleh sama-sama sekali lagi tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Come on Joy, let's sing it. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Amin. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Come on, join together. Yang mudah jalan
Ku bersandar padamu, sungai biru kau adakan, tembok musuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Come on everybody, shout! Kau buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Amin. Tiada terbatas, patahkan hati kami kuat. Amin. Come on Joy, boleh sama-sama sekali lagi tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Come on everybody. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Amin. Kuasanya gak terbatas buat kita. Amin. Patahkan kutuk hatiku kuat. Shout for Jesus! Hallelujah! Thank you God! Thank you Jesus! Thank you Lord! Come on Joy, boleh sama-sama kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Let's open our heart for Jesus. Penasehat hidupku, penghibur bagi jiwaku. Sebut namanya, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat Allah, amin. Penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan roh. Come on Joy, angkat tangan kita sama-sama sing. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Amin. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu hidupkan jiwa. Come on Joy, with your heart sing it loud. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau. Amin Tuhan. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terjadi bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Come on sing it. Penasehat hidupku, Come on Joy, sebut namanya. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh jiwa dan. Angkat tangan kita sama-sama declare your heart. Engkau Maha Hadir. Amin. Roh Kudus di sini kau bagiku. Kau bagi kami Tuhan.
Joy, kita mau sama-sama tandangkan tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau sama-sama say thank you Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His faithfulness for us. Come on, boleh buka suara kita, Joy. Thank you Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace. Thank you for your love. Oh Jesus. Engkau di tempat Tuhan. Engkau Maha. Go on, Joy, sing it. Amen. Come on. Jalanku Tuhan, kuasa-Mu hidupkan jiwaku Tuhan. Kudus di sini Kau. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mencari bagiku. Boleh kasih sorak-sorai kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Engkau yang berkarya atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Joy yang siap sama-sama katakan Amin. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman, kita mau bermain games dulu nih. Games kita hari ini adalah menyusun kata. Siap? 1, 2, 3. Ayo. Weh, Naomi udah menang nih. Jadi kalian juga bisa coba games ini di rumah bersama keluarga dan teman-teman kalian. Halo semuanya, halo Joy Kids, seneng banget nih Miss ketemu kalian semuanya di Joy Kids Online Service. Yeay. Nah, Miss mau nanya nih Kids, siapa di sini yang pernah merasa ketakutan? Merasa gelisah, merasa nggak tenang gitu, siapa ya? Coba Miss lihat. Atau contohnya kalian merasa ketakutan waktu di rumah sendirian, home alone, atau bisa juga kalian pernah merasa ketakutan, mungkin pernah kehilangan orang tua saat kalian jalan-jalan di mall. Wah, pastinya kalian akan merasa sedih, bisa nangis, teriak ya, karena rasa ketakutan itu. Nah, di minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus, keadaan murid-murid Yesus ini saat setelah Yesus bangkit dan hidup. Nah, kita mau dengar sama-sama ya. Nah, penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lanjutan dari firman Tuhan yang minggu-minggu lalu. Nah, setelah tubuh Yesus ini dikuburkan di dalam gua, dan pada waktu Maria beserta murid-murid yang lain ini untuk datang melihat kubur Yesus, ternyata batu penutup kubur Yesus itu sudah terbuka. Wah, tentunya murid-muridnya ini mereka menjadi bingung dan terkejut ya. Saat itu ada Maria Magdalena yang berdiri dekat kubur itu, dia menangis, dia sedih. Sambil menangis ia menjenguk nih ke dalam kubur itu. Nah, dan ditampaklah di sana olehnya itu 2 orang malaikat yang berpakaian putih ya. Malaikat ini yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring.
kata malaikat-malaikat itu nih kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria nih kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku nggak tahu di mana ia diletakkan." Nah, sesudah berkata demikian nih, ia menoleh ke belakang. Maria menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria nggak tahu kalau itu adalah Yesus. Nah, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman ya. Lalu Maria ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lalu kata Yesus nih kepada Maria, "Maria." Maria pun berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yaitu artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, Maria, sebab aku ini belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, pergi kepada Allahku dan Allahmu." Lalu Maria Magdalena pun pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, dia bilang nih kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Setelah menampakkan diri kepada Maria, Yesus pun juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lainnya. Nah, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus ini di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena pada saat itu mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, pada waktu itu tiba-tiba datanglah Yesus di tengah-tengah mereka. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah Yesus bilang demikian, Yesus berkata demikian, ia pun menunjukkan tangannya. Kenapa ya kok menunjukkan tangannya? Kan karena Yesus disalib, ada bekas paku, dan juga Yesus menunjukkan lambungnya kepada mereka. Nah, murid-murid itu bersuka cita, tentunya mereka senang karena bisa langsung bertemu dengan Yesus sendiri ya. Yang mereka sangka Yesus ini hilang. Ketika mereka melihat Tuhan, mereka senang banget. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu." Nah, sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya pun diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selanjutnya Yesus menampakkan diri juga kepada salah satu muridnya, yaitu yang bernama Thomas. Nah, tetapi Thomas ini adalah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus pertama kali datang menampakkan diri ke murid-muridnya. Maka kata murid-murid yang lain itu nih kepada si Thomas, "Kami ini telah melihat Tuhan loh." Tetapi Thomas berkata kepada mereka ya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ini ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya," kata Thomas ya. Nah, dan 8 hari kemudian murid-muridnya Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas pun ada di situ ya. Nah, bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu ini terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata nih kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan juga tanganmu dan cucukkanlah itu ke dalam lambungku," kata Yesus ya. "Dan jangan engkau tidak percaya lagi ya, melainkan percayalah."
Nah, Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, maka memang masih banyak lagi ya tanda-tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya ini yang tidak tercatat di dalam kitab. Tetapi semua yang tercantum di sini itu telah dicatat supaya kamu sekalian ini percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, kemudian selanjutnya Yesus pun menampakkan diri lagi nih kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut ya. Di pantai itu berkumpul nih Simon Petrus ya, ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael dari Kana di Galilea. Terus ada juga anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada teman-temannya yang lain ya, "Aku mau pergi nih menangkap ikan." Terus kata mereka yang lainnya kepada Petrus, "Kami juga mau pergi dengan engkau." Mereka pun berangkat lalu naik ke perahu. Nah, tetapi ternyata malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya ini nggak tahu bahwa itu adalah Yesus sendiri ya. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak," katanya, "adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, jawab mereka, "Nggak ada," kan karena kita tahu mereka sudah semalaman nggak dapat ikan satupun ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu ya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu," kata Yesus, "maka akan kamu peroleh." Lalu mereka pun menurutinya, mereka menebarkan jalannya ya, mereka menebarkan jalannya, dan mereka waktu sudah menebarkan jalannya, mereka ternyata tidak dapat menarik jala itu. Karena apa? Saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Wow. Nah, maka murid yang dikasihi Yesus ini, dia berkata kepada Petrus ya, apa katanya? "Itu Tuhan, Petrus." Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya cepat-cepat ya, sebab ia nggak berpakaian pada saat itu. Lalu dia terjun ke dalam danau ya, lalu dia datang kepada Yesus, dan murid-murid yang lain pun datang dengan perahu, karena mereka nggak jauh dari darat ya, kira-kira 200 hasta saja ukurannya pada saat itu ya. Mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka murid-murid ini melihat ada api arang dan juga di atasnya ada ikan dan juga roti ya. Kata Yesus nih kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu ya." Nah, Simon Petrus ini naik ke perahu, menghela jala itu ke darat ya, membawa jala itu ke darat yang penuh dengan ikan-ikan yang besar, jumlahnya itu 153 ekor banyaknya. Wow, dan sungguh pun sebanyak itu, ternyata jala itu enggak koyak sama sekali, enggak sobek ya, hebat ya. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Pada saat itu, nah pada saat itu nih, nggak ada di antara murid-murid itu nih yang berani tanya ya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Ya, sebab murid-muridnya ini tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, dan juga demikian dengan ikan itu ya. Nah, inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah kids, seperti di awal pembuka tadi ya, kita sudah bahas bagaimana nih keadaan murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus ini mati, bangkit, dan hidup dari kematian. Nah, ternyata pada saat itu ya, murid-muridnya ini merasa ketakutan karena mereka nggak ada pemimpin gitu ya. Mereka merasa ketakutan dengan para penguasa Yahudi ya, dan murid-murid ini merasa kehilangan dengan pemimpin yang sangat mereka kasihi.
Nah, dalam keadaan seperti ini, Tuhan Yesus itu dengan kasih-Nya, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia itu adalah Tuhan yang sudah bangkit ya setelah 3 hari dalam kematian dan hidup sesuai dengan apa yang pernah difirmankannya, pernah dibicarakannya sebelum saat Dia masih melayani bersama murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus nih ingin murid-muridnya percaya bahwa mereka punya pengharapan yang pasti ya, kita katakan sama-sama ya, pengharapan yang pasti yang akan selalu menepati janji-janjinya, sehingga itulah yang membuat murid-murid Yesus ini mulai menjadi tenang. Begitupun dengan kita ya kids ya, kita semakin mengerti juga meskipun kita ini masih anak-anak, kita mau tetap nih menaruh pengharapan kita ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Misalnya nih saat kita sedih, mungkin dalam ketakutan, lagi ngerasa nggak tenang ya, kita mau datang sama Tuhan Yesus saja yang merupakan satu-satunya pengharapan kita. Gimana caranya Miss ya? Nah, kita bisa dekat dengan Tuhan itu dengan cara berdoa ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kita juga bisa dengan memuji Tuhan, menyanyi ya, supaya hati kita lebih terhibur ya. Kita juga bisa membaca Bible kita ya. Nah, Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya, dan pastinya ya kids ya, Tuhan Yesus itu tahu yang terbaik buat kita ya. Mari kita mau datang sama-sama nih kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu Jesus is my only hope ya. Jesus is my only hope. Nah kids, Miss punya ilustrasi nih ya. Coba kalian lihat nih, coba kalian lihat. Ini muka lagi ngapain ya? Ini adalah muka lagi sedih ya. Nah, kita tahu ya, seperti kita nih, saat kita ini sedang dalam situasi yang susah, kita sedih, atau ketika kita ada problem yang sepertinya itu kita nggak bisa nyelesain masalah ini ya, kok nggak selesai ya, kok nggak ada jalan keluarnya ya, kok nggak bisa cepet dilakukan ya, atau sesuatu yang kayaknya kok mustahil, kok kayaknya impossible gitu ya. Nah, tapi today we learn that Jesus is my only hope. Yesus itu adalah satu-satunya pengharapan kita. So when things seems hopeless, kita ini bisa selalu tetap untuk mempunyai harapan dan hope di dalam Tuhan Yesus saja ya. Because ini tadi, Jesus is my only hope. Nah, Miss ada punya barang nih ya. Coba kita lihat. Siapa yang tahu ini apa? Ya, ini adalah pompa balon. Coba ya, Miss mau coba nih. Bisa nggak pompa balonnya ya? Ternyata bisa. Coba, nah gerak nggak ini? Nah, ini pompa balonnya ini mengeluarkan angin ya, benar ya. Dan kita nggak bisa dilihat anginnya, tapi kita bisa merasakannya. Nah, kita akan meniup balonnya ya kids. Coba kita akan tiup balonnya. Nah, angin yang keluar dari pompa ini ya, seperti ada tenaga yang keluar. Nah, coba kita lihat. Nah, di sana ada power of hope dari Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita ini kekuatan loh ya. Dia bisa balonnya tetap balonnya terus mengembang. Nah, ada kekuatan dari Tuhan untuk mengisi balon ini. Nah, coba ya. Nah, cukup ya. Coba kita lihat ya, nggak kelihatan. Ini adalah muka senang ya. Ini sebenarnya muka senang ya. Nah, masalah ini mungkin kita nggak langsung selesai, atau mungkin ya
belum selesai juga masalah kita, tetapi ketika kita dapat kekuatan dari Tuhan, kita ini bisa tetap bertahan ya. Kita tetap mempunyai joy, kita mempunyai sukacita dari Tuhan. Kita bisa tenang, kita bisa damai menghadapi masalah kita. Karena yaitu seperti tadi kita bilang, Jesus is my only hope. Sekali lagi ya, Jesus is my only hope. Super kebenaran kita hari ini adalah Jesus is my only hope. Ayat penuntun kita diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 31 or John 20 verse 11 until 31. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 62 ayat 6. Dengan tenang jiwaku menantikan Allah, dari Dia saja keselamatanku. Or Psalm 62 verse 6. He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will not be shaken. Kita akan berdoa dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.